washabihi ajmain. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan kita nikmat dan membawa kita dari alam kejahiliaan ke alam yang penuh iman dan Islam. Baiklah, untuk materi pertemuan kali ini kita akan masuk ke kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Tetapi sebelum kita masuk materi, marilah bersama-sama kita membacakan doa sebagaimana biasanya. Jadi di sini sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib peduli terhadap penyelenggaraan jenazah. Kenapa? Karena jika kepedulian umat Islam terhadap jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Nanti akan Ibu jelaskan lebih jauh. Jika tidak ada di antara kita yang menyelenggarakan proses penyelenggaraan jenazah, maka jenazah itu tidak akan bisa melakukan proses dirinya sendiri. Nah, di dalam penyelenggaraan jenazah ini kita harus melakukan 4 hal. Yang pertama, apa itu nak? Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, yang keempat, nah, baiklah. Di sini Ibu sudah membuatkan PowerPoint tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Kita ada peta konsep. Di peta konsep ini, yang pertama kita akan membahas tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Sedangkan untuk menyolati jenazah sama dengan menguburkan jenazah ini untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi kita fokus kepada memandikan dan mengkafani. Sebagai seorang muslim, kita merujuk kepada Quran surah Ali Imran ayat 185. Siapa di antara anak ibu yang bisa membacakan Quran surah Ali Imran ayat 185? Badriana, silakan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, di sini Bu luruskan sedikit ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, atau tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kenapa? Di sini kita harus sadar bahwasanya sebagai umat Islam wajib percaya bahwasanya setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, siapapun dia. Tidak ada di antara kita yang lepas dari yang namanya kematian. Karena di dalam Al-Qur'an sudah dituliskan bahwasanya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapa-siapa itu yang bernyawa? Tuhan. Apalagi? Termasuk Nabi dan Rasul, manusia, malaikat juga akan merasakan kematian. Walaupun mereka adalah makhluk gaib, tetapi mereka bernyawa. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tetapi kita tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Karena
ini sudah kita bahas waktu kita di dalam alam rahim. Nah, di alam rahim sudah dibahas mulai dari rezeki, jodoh, kematian dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita sadar bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi sudah hafal ini kan? Bisa dihafalkan kan? Bisa. Nah, ayo kita sama-sama membacakan potongan Quran surah Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, baiklah anak ibu sekalian, tadi kita sudah menjelaskan tentang proses penyelenggaraan jenazah. Sekarang agar ibu tahu sejauh mana kalian paham tentang apa yang kita sampaikan, kita sama-sama menggunakan handphone dan dibuka link Google Chrome-nya. Google Chrome ini ada ibu bikin alamatnya. Silakan kalian buka di HP masing-masing dan sudah ibu kirimkan melalui WhatsApp kelas 11 TKJ 1. Silakan kalian kerjakan. Itu ada 5 soal pilihan berganda dan ibu bikin dengan cara acak. Itu sengaja biar kalian bisa mengerjakan masing-masing. Silakan dikerjakan. Jika sudah dikerjakan, kabari sama ibu ya. Anak ibu sekalian, ini adalah alamat yang ibu kirimkan melalui WA kalian, melalui WA grup kelas, dan diharapkan dikerjakan masing-masing. Sudah kalian kerjakan? Baiklah. Di sini juga ada bikin lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sebenarnya juga sama soalnya, tetapi yang tadi melalui alamat Google Form, kalau ini mungkin menjawabnya mungkin melalui tulisan. Nah, di sini juga ada kompetensi dasar yang akan kita masukkan. Menerapkan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kemudian menunjukkan sikap, tanggung jawab dan kerjasama dalam mengurus jenazah di dalam masyarakat. Kemudian menganalisis pelaksanaan pengurusan jenazah dan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Tujuan pembelajarannya, ibu harapkan setelah proses belajar mengajar ini, kalian dapat menjelaskan kandungan dalil naqli tentang ketentuan syariat Islam dalam pengurusan jenazah, kemudian menjelaskan tata cara pengurusan jenazah menurut hukum Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Kita mungkin akan masuk ke pertemuan berikutnya di mensolatkan sampai menguburkan. Ini adalah untuk pertemuan berikutnya. Nah, baiklah anak ibu sekalian, sampai di sini dulu proses belajar mengajar kalian. Kita harapkan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam proses materi yang berikutnya, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.